Pemirsa, jumlah pasien yang terjangkit virus corona atau COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah, bahkan mencapai 3.000 perharinya. Hal ini dinilai membuat Indonesia diambang krisis. Kebijakan strategis pun patut diambil sesegera mungkin agar penanganan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik. Bersama saya, Aprilia Putri, kita akan berbincang lebih jauh terkait positif COVID-19 meroket. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita ke informasi pertama, pemirsa, salah seorang wanita melayangkan protes dan terus berdebat dengan petugas saat terjaring razia masker di Tanah Abang, Jakarta Pusat karena tengah sendirian di dalam mobil. Petugas tetap memberi sanksi karena dalam pergub setiap warga di DKI Jakarta wajib melakukan perlindungan diri dengan mengenakan masker di luar rumah, termasuk saat berada di kendaraan bermotor. Meski terus berdebat panjang hingga membuat petugas kewalahan, wanita ini akhirnya bersedia menjalani hukuman menyapu jalan. Dalam pergub setiap warga di DKI Jakarta wajib melakukan perlindungan diri dengan mengenakan masker di luar rumah termasuk saat berada di kendaraan bermotor. Tak hanya satu, petugas juga menjaring banyak warga khususnya wanita yang tengah bepergian di kawasan Tanah Abang. Satu persatu pelanggar tertib masker didata dan diberi sanksi. Namun hampir seluruh pelanggar memilih sanksi sosial dibanding membayar denda Rp250.000. Razia masker gencar dilakukan petugas termasuk di akhir pekan. Pemirsa, meningkatnya angka kasus positif COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat membuat pemerintah Kota Depok menetapkan pemberlakuan jam malam. Sejumlah langkah mulai diterapkan termasuk pembatasan operasional layanan pusat perbelanjaan, rumah makan, toko yang dibatasi hingga pukul 18. Aktivitas warga di luar ruang juga dibatasi maksimal hingga pukul 20 malam. Mulai Senin hari ini, jam malam diberlakukan di Kota Depok. Sejumlah langkah diambil, diantaranya pembatasan layanan langsung di toko, rumah makan, kafe, minimarket, hingga pusat perbelanjaan hingga pukul 18 malam. Seluruh aktivitas warga di luar rumah dibatasi hingga pukul 20 malam. Optimalisasi peran dan aplikasi Kampung Siaga COVID-19, pelaksanaan pembatasan sosial Kampung Siaga berbasis RW, peningkatan swab tes massal, peningkatan work from home bagi ASN di Pemkot Depok. Sebelumnya istri Wali Kota Depok, Eli Farida, terpapar COVID-19 dari klaster ASN Kota Depok. Menurut rilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kota Depok 70% kasus positif di Kota Depok bersumber dari imported case. Salah satunya berasal dari klaster perkantoran yang berdampak pada penularan di dalam keluarga. Sementara itu memasuki hari kedua pemberlakuan jam malam di Bogor, Jawa Barat, pedagang dan sekelompok remaja yang berkerumun dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Mereka melanggar protokol kesehatan karena tetap berkerumun di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya kelompok remaja, sejumlah pedagang masih berjualan juga ditertibkan. Para pedagang diberikan teguran karena berdagang melebihi jam malam yang ditentukan. Pedagang diminta segera menutup lapak dagangan mereka. Memasuki hari kedua, pemberlakuan jam malam di Kota Bogor menyasar pada pusat keramaian. Hari ini 81 relawan jalani penyuntikan vaksin dosis kedua. Penyuntikan dilakukan di 5 lokasi uji klinis di Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin COVID-19 kembali digelar hari ini, Senin pagi sebanyak total 81 relawan jalani penyuntikan dosis kedua vaksin di 5 lokasi uji klinis. Salah satunya di Klinik Kesehatan Unpad Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ke-81 relawan ini telah disuntik vaksin dosis pertama 14 Agustus 2020 lalu. Usai penyuntikan dosis kedua, para relawan diminta hadir 14 hari ke depan guna melaporkan kondisi kesehatan. Relawan himbau tidak bepergian keluar Bandung guna kepentingan penelitian.
Pemirsa, 4 anggota DPRD Sidoarjo, Jawa Timur dan 3 staf kesekretariatan Dewan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah uji usap massal. Meski 7 orang positif, namun gedung DPRD Sidoarjo tidak akan ditutup. Aktivitas anggota Dewan pun tidak dihentikan dan rapat dilakukan di ruang terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Uji usap massal digelar Dinkes Kesehatan Sidoarjo di kalangan ASN menyusul wafatnya PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin karena terpapar COVID-19. Sebelum wafat, PLT Bupati Sidoarjo diketahui sempat mengikuti rapat paripurna. Pemirsa, klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, Jawa Timur masih menjadi perhatian utama Satgas Percepatan COVID-19. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan di seluruh ruangan pondok dan permukiman sekitar pondok. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh PMI Banyuwangi, BPBD dan dibantu dari Kementerian Kesehatan. Satgas COVID-19 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mencatat penambahan 100 kasus positif COVID-19. Dari penambahan kasus terkonfirmasi baru tersebut, 89 kasus adalah para santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Tercatat total jumlah santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 199 orang. Selain mengkarantina massal secara mandiri terhadap 6.000 santri termasuk 199 santri yang terkonfirmasi COVID, penyemprotan disinfektan terus dilakukan guna memutus penularan virus COVID-19. Pemirsa, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jemberana, Bali mulai mengkhawatirkan. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menemukan penambahan 21 kasus baru dari klaster perkantoran dan keluarga. Seorang kepala dinas dan sejumlah petugas kesehatan termasuk dokter positif COVID-19. Dari penelusuran tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, penambahan 21 kasus baru di Kabupaten Jemberana. 1 kasus orang wanita berasal dari luar Kabupaten Jemberana, mendampingi suaminya yang melakukan tugas audit di Kabupaten Jemberana. Kasus positif COVID-19 lain ditemukan di lingkup kerja kantor Bupati. Kepala dinas dan staf di BPKAD terkonfirmasi positif COVID-19. Penularan COVID-19 menyebar di 7 organisasi perangkat daerah Pemkab Jemberana. 6 kasus positif di BKPAD, 2 kasus positif di Dinas Kesehatan, serta masing-masing 1 kasus di Dinas Perindakop, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Kepegawaian, serta Inspektorat. Pemirsa, perbincangan mengenai penambahan kasus COVID-19 akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Bicara.